Hanya upload konten cerita anak dibayar YouTube sebesar $2.000 sampai $32.000 per bulan. $2.000 itu kalau dirupiahkan setara dengan 30 juta rupiah per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membagikan informasi cara-cara mendapatkan uang dari internet dengan ide konten YouTube. Ide kontennya adalah cerita anak dongeng sebelum tidur. Untuk membuat konten ini prakteknya mudah dikerjakan, bisa menggunakan HP tanpa menampilkan wajah, dan tentunya bisa dimonetisasi. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, selamat bergabung. Karena di channel ini akan selalu membahas sebuah ide-ide konten YouTube yang cukup menarik. Tentunya ide-ide konten yang mudah dikerjakan dan tentunya bisa dimonetisasi, asalkan tahu trik dan caranya. Maka dari itu ikutilah step by stepnya. Mulai dari bedah channel referensi, mencari bahan konten, pembuatan video dan hasilnya. Sebelum memulai untuk membuat konten cerita anak, alangkah baiknya kita bedah channel sebagai referensinya. Ada channel namanya Riri Cerita Anak Interaktif. Sudah mempunyai subscriber 1,17 juta dan untuk total videonya itu 110 video. Nah, di sini kalau kita lihat konten-kontennya itu cerita-cerita anak atau dongeng-dongeng anak ya teman-teman. Nah, baru 4 hari yang lalu yang nonton sudah 75.000. Kemudian 8 hari yang lalu 42.000, 11 hari yang lalu 193.000. Nah, jadi kalau kita lihat viewernya itu ngeri sekali ya teman-teman, banyak yang nonton. Sini kalau kita lihat itu ya, konten-kontennya itu konten-konten cerita atau dongeng untuk anak-anak. Nah, kita bisa saja ya membuat konten-konten semacam ini cukup menggunakan HP saja. Apakah konten-konten semacam ini bisa dimonetisasi dan tidak terkena konten berulang? Tentu jawabannya bisa dimonetisasi ya teman-teman, asalkan kita menambahkan voice over atau dubbing dari suara asli kita. Dan nanti saya akan praktek untuk membuat konten semacam ini ya, menggunakan HP saja, dan kita tidak susah-susah untuk membuat animasinya. Jadi kita cukup memerlukan sebuah aplikasi agar bisa membuat konten dongeng anak seperti ini. Oke, saya akan lihat bagian video yang paling populer ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat video yang paling banyak ditonton itu 3 tahun yang lalu yang nonton 16 juta. Kemudian di bawahnya 3 tahun yang lalu 12 juta, 4 tahun yang lalu 8 juta, 3 tahun yang lalu 7,7 juta, 1 tahun yang lalu 6,1 juta. Dan nanti saya akan praktek untuk membuat konten yang judulnya itu Malin Kundang ya teman-teman. Nah, di sini saya akan cari dulu yang judulnya Malin Kundang. Oke, saya akan coba salah satu video dengan judul Malin Kundang dongeng anak bahasa Indonesia. Diupload 3 tahun yang lalu yang nonton 12 juta ya. Oke, saya play saja. Nah, jadi kontennya seperti ini ya teman-teman. Nah, saya percepat saja ya, seperti ini ya teman-teman. Untuk istrinya juga. Akhirnya sang Fajar pun menyingsi. Itu suamiku, dia bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuamu. Halo, anakku, aku akan memaafkan. Oke, mari kita cek berapa kira-kira gaji atau penghasilan dari channel Riri Cerita Anak Interaktif ini. Langsung saja kita cek di situs Social Blade. Saya sudah berada di situs Social Blade. Bagi teman-teman yang belum tahu situs Social Blade itu apa, situs Social Blade adalah di mana di sini kita bisa mengecek jumlah subscriber, jumlah viewer, dan tentunya kita juga bisa melihat gaji atau penghasilan dari channel orang lain. Nah, di sini kalau kita lihat rata-rata gaji dari channel Riri Cerita Anak Interaktif ini sekitar $2.000 sampai $32.000 per bulan.
$2.000 itu kalau kita ambil paling sedikit saja sudah menghasilkan 30 juta rupiah per bulan. Oke, langsung saja kita praktek untuk membuat konten cerita anak. Untuk membuat konten cerita anak, kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kita membutuhkan 3 aplikasi untuk membuat konten cerita anak. Untuk aplikasi yang pertama adalah teman-teman silahkan cari di Play Store, nama aplikasinya adalah Cerita Anak Malin Kundang. Aplikasi ini gunanya untuk membuat konten video cerita anak. Kemudian untuk aplikasi yang kedua adalah aplikasi Screen Recorder. Aplikasi ini gunanya untuk merekam layar di saat kita membuat konten video cerita anak. Apabila di HP teman-teman sudah ada aplikasi perekam layar, tidak usah menginstal aplikasi ini. Cukup gunakan aplikasi bawaan perekam layar di HP teman-teman saja. Kemudian untuk bahan yang ketiga adalah aplikasi untuk editing video. Di sini saya untuk editing video menggunakan aplikasi KineMaster. Setelah kalian mempersiapkan bahan-bahannya, saatnya kita ke proses untuk membuat konten video cerita anak. Langsung saja dibuka aplikasi Cerita Anak Malin Kundang. Setelah membuka aplikasi ini, jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan perekam layarnya. Dan jangan lupa untuk mematikan musik dari aplikasi ini agar tidak terkena copyright. Oke, langsung saja dibuka tanda buku ini. Nah, ini ada bagian-bagian ceritanya. Kita bisa memilih ya. Misalnya ini ada bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Silakan teman-teman memilih bagian-bagian dari cerita Malin Kundang ini agar teman-teman membuat konten semacam ini bisa lolos monetisasi. Sebaiknya teman-teman voice over atau dubbing dengan suara asli teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman mau dubbing atau voice over, langsung saja klik baca sendiri ini. Jadi teman-teman kalau mau dubbing tinggal dibaca saja tulisan atau teksnya ini ya. Nah, seperti ini misalnya, kisah ini terjadi pada zaman dahulu di pesisir pantai Sumatera Barat. Nah, pokoknya ini dibaca saja ya teman-teman. Yang terpenting kita ambil videonya ya, nanti dubbingnya juga bisa waktu editing video. Setelah kalian selesai merekam layar cerita anak ini ya, langsung saja kita ke proses pengeditan video. Nah, saya untuk editing video menggunakan aplikasi KineMaster. Langsung saja dibuka aplikasi KineMaster. Saya sudah memasukkan video hasil merekam layar dari cerita Malin Kundang. Dan ini untuk praktek saya mengambil contoh durasi videonya itu 1 menit 12 detik ya teman-teman. Nah, kemudian ya untuk langkah pertama kita zoom dulu videonya ini ya. Nah, kita tekan templatenya ya teman-teman. Kemudian kita pilih pan and zoom ini. Nah, di sini kita pilih sama dengan. Nah, kemudian klik centang. Nah, untuk langkah selanjutnya kita matikan suara dari video hasil merekam layar ini ya. Nah, caranya kita tekan template videonya ini ya. Lalu kita pilih yang speaker. Nah, ini kan 100, kita nolkan saja ya, atau kita bisukan videonya ini ya. Lalu klik centang. Agar konten cerita anak Malin Kundang ini bisa dimonetisasi, sebaiknya teman-teman dubbing atau voice over. Nah, saya sudah dubbing atau voice over dan saya akan memasukkan dubbing suara saya. Pilih audio. Kemudian saya akan mencari rekaman dubbing dari suara saya ini ya. Oke, saya sudah memasukkan dubbing atau voice over. Coba dites. Kisah Malin Kundang dari Sumatera Barat. Kisah ini terjadi pada zaman dahulu di pesisir pantai Sumatera Barat. Dikisahkan ada sebuah keluarga. Nah, saya percepat ya teman-teman. Nah, ini yang bagian ini ya. Saya play dulu. Sebentar ya. Malin termasuk anak yang cerdas. Setelah Malin dewasa dan merasa kasihan ke... Nah, jadi teman-teman bisa membuat konten ini durasi
5 menit sampai 8 menit ya teman-teman. Nah, ini sebagai contoh saja saya mengambil durasi pendek ya untuk mempersingkat waktu. Kemudian untuk langkah selanjutnya ya, kita sedikit rubah gambar videonya. Caranya kita klik template videonya ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih filter warna. Nah, di sini ada pilihan dasar, hangat, dingin, jelas, satu warna, saturasi rendah. Oke, saya pilih yang dasar saja. Kemudian saya coba yang B3 ini ya teman-teman. Nah, seperti ini, atau mungkin yang lain juga bisa ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, pokoknya agar videonya ini berbeda dengan video aslinya yang ada di YouTube ya teman-teman. Jadi kita rubah gambar videonya ini ya teman-teman. Nah, kemudian klik centang ya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya kita bisa menambahkan background musik yang no copyright. Caranya adalah kita pilih audio, lalu cari background musik no copyright yang sudah di-download dari YouTube Studio Libre. Oke, saya sudah memasukkan background musik yang no copyright. Agar suaranya itu tidak bertabrakan, kita kecilkan volume dari background musiknya. Kita tekan templatenya. Nah, di sini kan speaker ya, kita klik. Lalu ini kan 100, kita kurangi saja menjadi 30% atau 20%. Oke, saya pilih 31%, lalu klik centang. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Saya tes. Kisah Malin Kundang dari Sumatera Barat. Kisah ini terjadi pada zaman dahulu di pesisir pantai. Nah, di sini ya kita bisa juga menambahkan logo channel YouTube kita ya. Caranya adalah kita pilih lapisan, lalu pilih media, kemudian masukkan logo channel yang teman-teman sudah buat. Oke, saya masukkan logo channel misalnya Yona Kasmaran ini ya, sebagai contoh saja, dan saya akan menaruhnya di atas ini ya teman-teman. Kemudian kita panjangkan sesuai dengan durasi videonya. Nah, kita tinggal tarik seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik centang. Coba kita tes hasilnya. Kisah Malin Kundang dari Sumatera Barat. Kisah ini terjadi pada zaman dahulu di pesisir pantai Sumatera Barat. Nah, saya percepat ya teman-teman. Bagian yang kedua ini ya teman-teman, saya coba play dulu. Meskipun sedikit nakal, Malin termasuk anak yang cerdas. Setelah Malin dewasa dan merasa kasihan kepada ibunya. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja untuk ide konten anak Sumatera Barat, dan semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Sumatera Barat. Dikisahkan ada sebuah